Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dengan satu materi adalah pelanggaran asumsi klasik. Yang terakhir adalah kita bahas tentang heteroskedasticity atau heteroskedastisitas. Hipotesis yang kita ajukan di sini adalah di mana H0-nya adalah rho sama dengan 0, itu berarti menunjukkan homoskedasticity, sedangkan rho-nya tidak sama dengan 0 adalah heteroskedasticity. Nah, itu mengapa demikian? Atau teorinya tadi klasik ini mungkin bisa dilihat di materi-materi sebelumnya tentang pelanggaran asumsi klasik. Varian setiap error yang dibatasi oleh nilai tertentu mengenai variabel bebas adalah berbentuk suatu nilai konstan yang sama dengan varian. Nah, ini, ya. Atau varian setiap U adalah sama untuk seluruh nilai-nilai variabel bebas yang dikenal dengan homoskedasticity. Yang secara simbolis akan kita tulis seperti ini. Nah, homogenitas varian atau varian konstan itu dikenal sebagai homoskedastisitas. Ada kasus di mana seluruh error atau disturbance term itu dan atau faktor gangguan tidak memiliki varian yang sama atau variannya tidak konstan. Kondisi varian tidak konstan disebut sebagai heteroskedastisitas. Ya. Atau terjadi ketika error term tidak mempunyai varian yang konstan. Secara simbolis bisa kita tuliskan seperti ini. Heteroskedastisitas menyebabkan estimasi dengan parameter OLS menjadi bias, yang pada gilirannya nilai parameter T dan uji statistik T dan F hitung menjadi tidak dapat dipercaya atau tidak valid untuk digunakan. Metode pemeriksaan dalam heteroskedasticity banyak ya, bisa dengan menggunakan metode grafis, metode yang menggunakan UPAC ini, menggunakan transformasi data dalam bentuk logaritma dan meregres sum square error dengan variabel penjelasnya. Kita juga metode Glaser, metode Goldbach-Cohen dan Spearman-Rank correlation. Ini nanti kita coba. Sebenarnya satu lagi ada ya yang akan kita coba nanti seterusnya adalah White. White. Kemudian untuk mengoreksinya, bisa kita menggunakan transformasi data, yaitu transformasi maksudnya dalam bentuk nominal menjadi dengan menggunakan logaritma atau menggunakan seper daripada variabel bebasnya gitu ya. Nanti tergantung mana dulu yang dideteksi dia mengandung heteroskedastisitas. Kemudian juga bisa kita menggunakan pembobot dari salah satu variabel ya, dari salah satu variabel. Nah, itu pun bisa juga ya. Nah, ada ini satu kita mungkin nanti yang materi terkait dengan metode grafisme itu bisa dilihat di dalam buku ini ya. Ini nanti bisa jadikan satu referensi. Tapi dalam materi ini saya coba membahas tentang White ya, metode uji White test. Kita asumsikan kalau kita memiliki persamaan seperti ini, maka White test itu biasanya mengujinya dengan cara meregres ya. Meregres nilai-nilai variabel mereka, variabel bebas itu dengan sum square error-nya nih ya. Ini kan error nih sebenarnya, errornya dikodatkan untuk variabel penjelas pertama, kemudian dikodatkan juga variabelnya masing-masing ya, yang sama itu kemudian dikalikan untuk variabel keduanya. Hal yang sama kalau misalnya dia ada 3 variabel penjelas sama ya. Jadi nanti kalau 3 variabel penjelas degree of freedom-nya ini jadi berapa? Ini dari 2 jadi 6 ya. Ini dari K-nya 2. Ya. Maaf, K-nya 2. Ini jadi K-nya 6 ya. Nah, kalau 3 ya K-nya jadi 9 nanti. Ya. Jadi karena dia mengulang ya. Mengulang dikuadratkan dan dikalikan di antara dia. Perlu kita ingat bahwasanya hipotesis 0 pada uji White ya, adalah homoskedastisitas, sedangkan hipotesis H1-nya alternatifnya adalah heteroskedasticity. Jadi artinya kalau dia menggunakan nanti namanya adalah distribusi chi-square. Nah, ini kalau kita lihat di situ, jika N ini adalah jumlah pengamatan, ini adalah R kuadrat ya, koefisien determinasi. Kalau dia nanti Q kuadrat ya,
kalau kita lihat jika nilai uji statistiknya lebih besar dari nilai kritis tabel X square, maka X hitung atau tulis seperti ini, maka hipotesis S1 kita terima. Artinya situ menunjukkan ada heteroskedasticity. Nah, contohnya nanti kita gunakan datanya bisa nanti dilihat dalam filenya aplikasi. Yang kemarin kalau nggak salah data ini udah kita peroleh ya. Nah, kemudian nanti bisa dilihat, kita bisa gunakan dengan menggunakan prog model dengan menggunakan aplikasi SAS. Nanti setelah menulis prog modelnya itu baru kita tulis /white di belakangnya. Nah, jadi nanti ada kita bisa tulis di sini fit Y gitu, karena Y ya, /white. Nah, tentu nanti ini ya coba di dalam praktikum. Kira-kira nanti hasilnya adalah terlihat seperti ini. Nah, ini dia. Jadi white testnya itu C-square-nya tadi adalah signifikan. Kalau dia tadi signifikan, kita bilang H1 kita terima. H1 terima yang menunjukkan adanya apa? Heteroskedasticity. Ya. Jadi karena dia ada heteroskedasticity, maka modelnya harus kita spesifikasi atau modifikasi. Atau dengan cara tadi disebutkan apa? Transformasi, ya. Transformasi file, atau dalam bentuk menggunakan pembobotan. Itu salah satu bisa digunakan. Mungkin itu saja untuk terapannya nanti kita gunakan dalam praktek ya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.